Selamat datang kembali. Hari ini kita mau langsung kupas tuntas materi menarik nih dari buku The Success Principles. Isinya kan banyak banget ya strategi praktis buat mencapai tujuan. Nah, misi kita kali ini kita gali beberapa prinsip yang paling dasar, tapi dampaknya bisa langsung Anda rasakan. Betul sekali. Kita fokus ke fondasinya aja dulu ya, soal mengubah cara pikir, dan nah ini penting, ambil langkah nyata. Kita mulai dari yang paling krusial yuk. Oke, siap. Mari kita bedah yang pertama, ambil 100% tanggung jawab atas hidup Anda. Kedengarannya simple ya, tapi maksudnya gimana sih ini dalam praktek sehari-hari, secara radikal gitu? Intinya tuh gini, Anda itu kapten kapal hidup Anda. Di materi ini ada formula bagus, P plus R sama dengan H. P itu peristiwa, R itu respons, H itu hasil. Kita kan nggak selalu bisa kontrol P-nya ya, macet, kritik, ekonomi naik turun, wah macam-macam lah. Iya, benar banget. Banyak yang di luar kendali. Nah, tapi kita selalu bisa kontrol R kita, respons kita. Dan respons ini nih yang nentuin H, hasil yang kita dapat. Contoh gampangnya, ada dua orang kejebak macet parah karena, katakanlah, ada gempa kecil gitu. Oke. Yang satu marah-marah, nyalahin pemerintah, nyalahin gempa, wah pokoknya semua disalahin. Hasilnya apa? Stres, kesel sendiri. Iya kebayang. Yang satu lagi, dia lebih tenang. Mungkin dia udah siap putar musik, atau malah buka materi ini buat didengerin, atau nelpon temen. Peristiwanya sama persis kan? Tapi responsnya beda, hasilnya juga jauh beda. Oke. Jadi intinya stop total nyalahin ya. Betul. Mau itu keadaan orang lain, stop juga ngeluh. Di buku itu kan ada cerita penulisnya sama mentornya, W. Clement Stone, yang bilang kita ini penyebab semua pengalaman kita. Wah, itu kedengarannya agak keras ya. Gimana kita bisa nerima ide itu tanpa jadi merasa bersalah terus, apalagi pas gagal gitu? Nah, pertanyaan bagus. Ini bukan soal nyalahin diri sendiri sampai jadi negatif, tapi lebih ke mengambil kekuatan kita kembali. Kalau kita bilang, saya penyebabnya, itu artinya saya juga punya kuasa buat ngubahnya, gitu. Kalau kita Oh. terus-terusan jadi korban, ya kita kasih kekuatan kita ke pihak luar. Ngeluh itu sebenarnya sinyal bagus loh. Sinyal bagus gimana? Artinya Anda sadar ada kondisi yang lebih baik, tapi mungkin belum berani ambil resiko buat ke sana. Nah, materi ini bilang ganti keluhan dengan permintaan spesifik atau ambil tindakan nyata. Nggak suka situasinya, ya perbaiki. Atau kalau nggak bisa, ya tinggalkan. Jangan cuma diam sambil ngedumel. Oke, masuk akal sih. Nah, kalau kita udah pegang kendali nih lewat tanggung jawab, fondasi berikutnya yang penting banget di materi Anda itu soal keyakinan. Percaya kalau tujuan kita itu mungkin dicapai, dan kita tuh layak dapat itu. Ada kutipan Napoleon Hill yang terkenal itu kan, apapun yang bisa dipikirkan dan diyakini pikiran, bisa dicapai pikiran. Betul. Tapi kan banyak yang skeptis, nganggap ini cuma, mimpi di siang bolong lah. Apa bedanya sih keyakinan sama visualisasi yang efektif menurut buku ini dibanding sekedar ngelamun? Bedanya gede banget. Ini bukan sulap, tapi soal cara kerja otak kita. Ada yang namanya expectancy theory. Intinya, apa yang kita harapkan terus-menerus, cenderung kita temui dalam hidup. Hmm, Dan visualisasi itu alat yang, wah, kuat banget. Kenapa? Karena otak kita mikirnya pakai gambar. Tapi ya bukan sekedar bayangin biasa. terus gimana? Kuncinya di emosi. Anda perlu merasakan sensasinya, senengnya, leganya, syukurnya, seolah-olah tujuan itu udah tercapai sekarang. Emosi yang kuat ini, nih, yang ngebangunin bagian otak namanya Reticular Activating System, atau RAS. RAS. Apaan tuh? Bisa dijelasin dikit nggak cara kerjanya? Biar nggak kayak istilah keren doang. Bisa-bisa. Anggap aja, RAS ini kayak filter atau satpam di gerbang kesadaran Anda. Dia bantu nyaring informasi, bikin Anda lebih ngeh sama hal-hal yang nyambung sama fokus Anda. Oh, oke. Jadi kalau Anda terus-menerus visualisasi tujuan Anda pakai emosi yang kuat, RAS Anda otomatis bakal ngelihat peluang, orang, atau ide yang dukung tujuan itu. Hal-hal yang mungkin sebelumnya kelewat aja gitu. Wah, keren juga ya. Makanya contoh kayak atlet Peter Vidmar yang latihan mental detail banget, atau Jim Carrey yang pakai afirmasi pas belum terkenal itu, ya berhasil. Mereka nggak cuma lihat, tapi ngerasain suksesnya itu. Jadi visualisasi itu kayak ngelatih otak kita buat nemu jalannya gitu ya. Tapi ya jelas percaya sama bayangin aja nggak cukup dong. Materi ini kan juga keras banget soal aksi. Nah, itu dia. Alam semesta menghargai tindakan katanya.
Tepat sekali. Ini krusial banget. Tahu banyak, yakin banget, tapi nggak ngapa-ngapain ya, percuma. Ada konsep unik nih. Siap, tembak, bidik. Kebalik dong, biasanya kan siap bidik tembak. Iya, sengaja dibalik. Maksudnya, jangan nunggu semua sempurna. Jangan nunggu tahu semua jawabannya baru gerak. Mulai aja dulu bertindak. Tembak aja dulu. Terus? Nanti kan dapat umpan balik tuh dari aksi kita, dari dunia nyata. Nah, baru deh kita bidik lagi. Kita sesuaikan arahnya. Kayak penulis buku ini pas awal-awal mau jual Chicken Soup for the Soul. Gimana tuh ceritanya? Dia kirim kutipan gratis ke majalah-majalah, formatnya salah, banyak ditolak, tapi dia nggak berhenti, dia tembak terus belajar dari penolakan. Akhirnya berhasil gede kan? Wah, saya suka banget nih ide Ready, Fire, Aim ini. Kayak ngasih izin gitu ya, buat nggak harus sempurna dulu. Terus ada lagi yang praktis banget, aturan 5. Lakukan 5 hal spesifik tiap hari yang bikin Anda makin dekat ke tujuan. Iya, rule of 5. Konsepnya simple tapi kuat ya. Kayak nebang pohon gede 5 kali ayunan kapak tiap hari. Mungkin hari itu nggak kelihatan efeknya. Tapi kalau konsisten, Pasti tumbang akhirnya. Persis. Jadi, kalau kita rangkum nih ya intisarinya, pertama, pegang kendali penuh, 100% tanggung jawab. Buang jauh-jauh nyalahin sama ngeluh. oke. Kedua, bangun keyakinan yang kuat banget kalau tujuan Anda itu mungkin. Pakai visualisasi yang kaya emosi buat program otak Anda. Sip. Dan ketiga, nah ini yang paling penting, jangan cuma berhenti di pikiran. Ambil tindakan nyata yang konsisten tiap hari. Walaupun cuma 5 langkah kecil, pakai aturan 5 itu tadi. Ini benar-benar 3 pilar yang kokoh ya rasanya. Tentu masih banyak prinsip lain ya di materi ini, tapi kayaknya 3 ini, tanggung jawab, keyakinan, sama tindakan, itu titik awal yang kuat banget buat siapa aja yang mau berubah. Betul. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dari 3 prinsip dasar ini, tanggung jawab penuh, bangun keyakinan kuat, atau ambil tindakan harian yang konsisten, mana yang paling klik atau paling menantang buat Anda sekarang? Dan satu langkah kecil aja yang bisa Anda ambil hari ini juga buat mulai mempraktekannya. Sekecil apapun itu. Wah, pertanyaan bagus banget buat direnungkan sendiri ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak obrolan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.